Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah ingin datang ke ruang konselor ini dan ingin berbagi cerita pada hari ini. Iya, Ibu. Kemudian, apakah Anda sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum, Ibu. Baik, jika belum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling, kemudian tujuannya, dan juga apa-apa saja yang menjadi landasan dari konseling ini. Baik, apakah Anda tahu apa itu konseling? Kalau kemarin saya pernah dengar tuh kayak tempat-tempat surat gitu, Ibu. Benar sekali. Jadi konseling ini itu adalah suatu sarana yang bisa dimana itu dilakukan oleh ahli profesional, dimana dalam proses konseling nanti Anda bisa menceritakan kepada saya apa saja permasalahan Anda dan juga kita sama-sama mencari solusinya. Kemudian tujuan dari konseling ini adalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Anda yang nantinya bisa Anda aplikasikan atau Anda lakukan. Anda mengerti? Mengerti, Ibu. Kemudian Anda tidak usah takut bahwa permasalahan Anda akan diketahui oleh orang lain. Karena apa? Karena di dalam proses konseling ini ada namanya asas kerahasiaan, di mana asas ini adalah untuk merahasiakan permasalahan klien atau permasalahan Anda nantinya agar tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian saya berharap juga Anda terbuka untuk menceritakan semua permasalahan Anda agar permasalahan Anda itu terselesaikan. Setelah itu di dalam proses konseling ada namanya kontrak konseling, di mana kontrak ini kita akan melakukan konseling selama 45 menit. Dan setelah itu jikalau nantinya setelah 45 menit itu masih ada yang ingin Anda ceritakan kepada saya dan ingin mendapatkan solusinya, Anda masih bisa datang kembali kepada saya untuk menceritakan permasalahan Anda, dan kemudian itu dinamakan dengan sesi konseling selanjutnya. Anda mengerti? Mengerti, Ibu. Ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Tidak, Ibu. Baik, jika tidak, apa yang ingin Anda ceritakan kepada saya pada hari ini? Saya ingin cerita, Bu. Kan saya akan insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan menikah, Bu, 3 bulan ke depan lagi. Tapi entah kenapa kayak sebelum kayak pas kayak akan menikah ini kayak banyak kali gitu, Bu, kayak permasalahan yang muncul, Bu. Itu pun tiba-tiba kayak saya ngerasa ragu gitu dengan diri saya sendiri, Bu. Baik, apa yang membuat Anda ragu terhadap diri Anda sendiri? Saya kayak ngerasa takut, Ibu, apalagi kan kayak sekarang ini banyak berita-berita kayak KDRT atau apa, jadi saya takut kalau pasangan saya nantinya akan melakukan itu kepada saya, Bu. Jadi kayak karena hal kayak gitu saya jadi ragu, Bu, untuk menikah. Baik, sebelumnya Anda sudah tahu
dari hakikat pernikahan itu? Yang saya tahu bahwasanya kalau misalkan pernikahan tuh kayak menyatukan dua insan gitu bu, cewek dan cowok gitu bu. Baik, itu benar ya. Tapi di dalam sebuah pernikahan itu yang menjadi titik utamanya adalah kepercayaan. Jadi Anda itu harus percaya kepada pasangan Anda, dan kemudian pasangan Anda juga harus percaya kepada Anda. Sebelumnya sudah berapa tahun Anda mengenal pasangan Anda tersebut? Kami udah kenal sekitar 2 tahun ibu. Baik, selama 2 tahun itu ada tidak yang membuat Anda itu merasa tidak cocok kepada pasangan Anda? Nah, selama dari 2 tahun yang saya lihat bu, bahwasanya kadang saya merasa cocok dan kadang tidak merasa cocok bu. Contohnya kadang kalau membahas masalah kayak persiapan pernikahan tuh kadang kami tuh ada konfliknya gitu bu, kayak gak searah kami berdua gitu bu, kayak perbedaan pendapat antara saya dan pasangan saya bu. Baik, berbeda pendapat itu menurut saya hal yang wajar. Jadi itulah dimana perlunya komunikasi antara Anda dengan pasangan Anda, dan saling untuk mencari titik atau solusi dari apa yang kalian yang ingin kalian diskusikan tersebut. Tapi bu, kalau misalkan kami itu lagi berantem kayak konflik karena perbedaan pendapat bu, kami tuh saling diam-diam gitu bu. Kalau nanti sampai 2 hari itu nggak ada yang bakal mau mulai duluan untuk ngomong kayak mau minta maaf tuh nggak ada bu. Kalau nggak saya duluan pasti dia nggak bakal mau gitu bu. Jadi kayak itu yang bikin saya ragu bu, masa saya harus ngalah terus sih gitu, walaupun ini bukan kesalahan saya gitu bu. Saya juga nggak tahu bu itu salah siapa yang benar siapa yang salah. Saya tidak mementingkan siapa yang salah benarnya bu, tapi kayak capek juga sih bu harus ngalah terus gitu. Ini aja belum nikah loh gitu, besok ada nikah masa iya ngalah terus gitu walaupun dia yang salah gitu bu. Itu yang buat saya ragu bu. Baik, dengan cara Anda dengan pasangan Anda diam-diam, bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan solusi tersebut? Ya kalau misalkan kami udah diam-diaman nih bu, saya kan orangnya nggak bisa didiamin gitu kan bu. Yaudah saya coba cek dia bu, kayak ngajak ketemu gitu kan bu. Ya nanti dia bakalan mau ketemu gitu bu. Tuh disitu nanti kami selesaiin ngomong baik-baik. Tapi saya capek juga bu, harus saya dulu yang memulai semuanya bu. Apa Anda sudah pernah mengobrol dengan pasangan Anda itu soal yang Anda rasakan? Belum sih bu, saya belum pernah kayak mengungkapin semua hal-hal yang saya sukai dan hal yang tidak saya sukai kepada dia, belum pernah sih bu. Saya takut nanti kalau seandainya jika saya bilang nih hal-hal yang nggak saya sukai dari dia, nanti dia malah nggak suka saya bu gitu. Jadi bagaimana saya coba ngomong ke dia. Apa dengan cara seperti itu Anda merasa tenang ketika setelah bertengkar dengan pasangan Anda? Tidak ibu, saya masih kayak walaupun udah terselesaikan masalahnya, tapi kayak belum tersampaikan semuanya apa yang ada di dalam pikiran saya tuh bu gitu, masih kayak
tertinggal lah gitu sedikit demi sedikit tuh Bu. Tapi saya nggak berani untuk ngomong bicara sama dia. Sebaiknya Anda itu membicarakan atau menyampaikan perasaan Anda kepada pasangan Anda. Karena kalau tidak Anda sampaikan, pasangan Anda juga tidak tahu apa yang Anda rasakan. Jadi seharusnya Anda itu harus apapun yang Anda rasakan kepada pasangan Anda, baik itu senang ataupun kesal, itu harus Anda bicarakan kepada pasangan Anda. Ya Bu, baik. Tapi saya nggak tahu Bu cara bagaimana komunikasi yang baik sama pasangan saya nanti Bu. Kalau misalnya saya coba ngomong. Baik, sebelumnya bagaimana cara Anda untuk mengkomunikasikan sesuatu itu kepada pasangan Anda? Biasanya saya cuma lewat chat aja sih Bu, kayak yuk keluar yuk ngomong bicara gitu aja sih Bu. Ketika sudah bertemu, bagaimana? Ya saya dulu yang mulai ngomong Bu, kalau misalnya kayak kenapa diam-diam gitu Bu, saya yang nanya sama dia Bu. Baik. Nah, yang harus Anda lakukan agar komunikasi Anda dengan pasangan Anda itu efektif, yang pertama itu Anda harus terlebih dahulu menanyakan bagaimana waktu dari pasangan Anda. Apakah pasangan Anda ini dalam keadaan yang santai, atau ada hal yang membuat pasangan Anda ini nantinya tidak mendengarkan Anda saat berbicara. Kemudian yang kedua, sebelum Anda memulai pembicaraan, Anda harus mengatakan bahwa ada yang ingin saya bicarakan. Tidak dengan cara langsung berbicara to the point seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika nanti pasangan Anda menjawab apa yang Anda sampaikan tadi, harusnya Anda mendengarkan, tidak untuk menyela apa yang ia katakan. Dengarkan terlebih dahulu dan kemudian jawab, seperti itu. Biasanya Anda dengan pasangan Anda untuk membicarakan sesuatu itu kapan? Biasanya saya sama pasangan saya tuh kalau mau ngobrol-ngobrol gitu tuh tunggu dia pulang kerja dulu Bu. Jadi kadang seminggu tuh bisa 2 kali aja jumpanya Bu. Karena kan kami beda gak jauh juga nih Bu tempat kerjanya gitu. Baik. Dan nanti kalau Anda dan pasangan Anda sudah bertemu, bisa Anda aplikasikan bagaimana komunikasi yang efektif tadi. Bisa Ibu, besok kalau seandainya saya ketemu pasangan saya akan coba nyampein apa yang hal-hal yang tidak saya sukai dari dia dengan cara yang Ibu berikan tadi. Baik. Kemudian apa ada lagi permasalahan atau yang ingin Anda ceritakan kepada saya? Ada Bu, kemarin tuh kan kami ada ketemu Bu, kayak bahas-bahas masalah pernikahan ini kan banyak Bu, kayak harus cari tendanya, tempat makeupnya ataupun bahan-bahan untuk baju-baju keluarga tuh kan Bu. Nah disitu kami sempat debat Bu, kayak masalah keuangan nih Bu gitu. Nah, jadi dia kayak ngerasa terbebani bahwasanya uang dia lebih banyak keluar gitu Bu. Karena kami kadang selalu seleksi Bu kalau masalah keuangan ini sensitif kali gitu Bu. Jadi
itulah kalau saya. Berarti Anda dan pasangan Anda itu sering terjadi salah pendapat itu soal keuangan. Iya, sedangkan belum menikah aja kami udah sering kayak selek gitu, kayak berbeda pendapat masalah keuangan, tapi besok kalau udah nikah. Sebelumnya apa Anda pernah membahas tentang pengelolaan uang setelah menikah nanti? Belum ada sih Bu, kami kayak masalah besok kalau udah nikah kita harus seperti ini seperti itu, belum pernah sih Bu saya ngomong. Baik, seharusnya Anda itu dan pasangan Anda sudah membicarakan bagaimana mengelola uang itu dalam rumah tangga, karena materi ini atau uang ini menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dalam keluarga. Jadi lebih baik dari sekarang Anda membicarakan soal keuangan ini kepada pasangan Anda. Iya Bu, tapi saya tidak tahu Bu bagaimana cara awalnya untuk membicarakan masalah perencanaan keuangan ini. Baik, di antara Anda dan pasangan Anda dalam pengelolaan uang bagaimana? Kalau dalam pengelolaan keuangan ya Bu, yang saya lihat, kalau saya ini kan tipe yang bisa dibilang hemat ya Bu, karena kayak untuk membeli barang tuh saya masih mikir-mikir Bu, tapi beda dengan pasangan saya Bu, dia kayak dibilang royal ya Bu gitu, tapi kayak dia tuh membeli barang tuh yang nggak penting itu Bu, memang ya itu hobinya dia ya Bu, mungkin saya marah, tapi kayak masa mau sampai kapan dia harus mikirin kayak hobi dia yang itu gitu, kayak saya boleh kok Bu kayak gitu, tapi kalau bisa cari tuh hobi yang bermanfaat lah untuk kedepannya gitu Bu. Baik, dari karakter antara Anda dan pasangan Anda itu adalah karakter yang sangat cocok ya. Karena apa? Karena di antara karakter pasangan Anda yang boros tadi itu dilengkapi dengan Anda yang hemat. Jadi dalam pengelolaan uang bisa untuk dikategorikan untuk uang pengeluaran secara harian, pengeluaran bulanan, kemudian pengeluaran tahunan. Jadi nanti Anda bisa mengelola uang itu dengan menggunakan rekening bersama. Memang apa kegunaan dari tabungan rekening bersama Bu? Jadi kegunaan tabungan bersama ini banyak ya. Salah satunya itu ketika nanti Anda dan pasangan Anda ingin liburan atau ingin honeymoon, kemudian nanti ketika ada barang yang ingin Anda dan pasangan Anda beli untuk keperluan rumah tangga itu bisa menggunakan buku tabungan atau rekening tabungan ini tanpa harus mencampur adukan kepada tabungan pribadi antara Anda dan pasangan Anda. Jadi itu lebih memudahkan Anda dalam mengelola keuangan.
Oh, baik Ibu, besok akan saya coba kan ngomong sama pasangan saya bahwasanya bagaimana kalau misalnya kedepannya kita buka aja rekening satu untuk kebutuhan kita bersama gitu Bu. Baik, setelah itu ada lagi yang ingin Anda ceritakan? Nah, mungkin ada sih Bu sedikit lagi yang bikin saya ragu tuh Bu. Kan tinggal berapa bulan lagi nih Bu nikah. Saya tuh masih ragu dengan apa sih tugas saya nantinya ke sana gitu Bu. Karena kan agak takut juga sih Bu gitu nanti dibilang nggak bisa jadi istri yang baik gitu Bu. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu hakikat dari pernikahan itu ya. Hakikat pernikahan itu adalah sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hakikat pernikahan ini di dalam Islam. Karena di dalam Islam ini hakikat pernikahan adalah dibilang suci. Karena apa? Karena pernikahan ini menyatukan dua insan yang dimana nantinya akan membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, dimana nantinya di dalam keluarga ini bakal adanya pemikiran yang berbeda. Jadi bagaimana cara menyatukannya, kemudian bagaimana dalam mengelola keluarga tersebut, dan kemudian pernikahan ini adalah suatu ibadah yang terpanjang, di mana karena pernikahan ini itu bagaimana kita dan pasangan kita bisa lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu melanjutkan keturunan. Jadinya keluarga ini kenapa dalam keluarga itu sangat dibutuhkan sebuah keturunan, karena keturunan itu akan menjadi penerus kita di masa depan. Nah, dan kemudian apa hak dan kewajiban Anda sebagai seorang istri, dan apa hak kewajiban suami Anda nanti? Yang pertama, kewajiban Anda itu adalah yang pertama untuk mengurus keturunan Anda, yang kedua itu melahirkan, dan yang ketiga itu berbakti kepada suami Anda. Dan perlu Anda tahu bahwa di dalam Islam itu urusan rumah tangga itu bukanlah kewajiban Anda, tetapi itu termasuk dalam kewajiban suami. Dan kenapa sekarang banyak rumah tangga yang pekerjaan rumah itu dipegang oleh istrinya? Karena apa? Karena istri itu salah satu kewajibannya adalah berbakti kepada suaminya. Dan cara berbakti istri itu adalah dengan membantu suami dalam mengurus rumah tangga, tapi itu bukan termasuk dari kewajiban istri. Kemudian hak dari seorang istri itu adalah mendapatkan nafkah lahir dan batin, dan dimana untuk nafkah lahirnya itu seperti sarana dan prasarana dalam rumah tangga, seperti rumah, kemudian kendaraan, kemudian makanan, kemudian
pakaian itu termasuk dalam nafkah lahir. Kemudian nafkah batin itu adalah nafkah di mana suami itu memberikan rasa kasih sayangnya kepada istri, dan dengan ditunjukkan dalam sebuah perbuatan maupun sikap dari suami tersebut. Kemudian dan yang harus Anda tahu itu adalah apa yang menjadi kewajiban dan hak seorang suami. Yang pertama, hak suami itu mendapatkan nafkah batin, di mana nafkah batin ini istri harus melayani apapun yang diinginkan oleh suaminya. Kemudian kewajiban suami tadi yang sudah saya katakan di awal, bahwa kewajiban suami itu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Kemudian membantu istri dalam mengurus rumah tangga ataupun keturunan mereka nanti. Apakah Anda paham? Paham Ibu. Jadi sekarang saya mengerti apa saja tugas dan kewajiban saya nanti kalau seandainya saya sudah sah menjadi sebagai istri, Bu. Baik, ada lagi yang ingin Anda ceritakan? Sepertinya sudah cukup Ibu. Sudah banyak pemahaman yang saya dapat dari Ibu mengenai pernikahan. Baik, sebelum kita tutup proses konseling kita hari ini, apa saja yang Anda dapatkan dalam proses konseling kita hari ini? Bahwasanya dalam mengelola keuangan kita harus berbicara terbuka, dan kalau bisa agar tidak ada kecemburuan antara kebanyakan uang dia atau uang saya yang dipakai. Saya lebih baik membuka rekening tabungan bersama. Terus saya harus berusaha terbuka jujur mengenai hal-hal yang tidak saya sukai kepada dia, agar tidak ada yang saya tutup-tutupin. Dan saya juga sudah mengetahui apa saja hak dan kewajiban saya nanti sebagai seorang istri, Ibu. Baik, jika sudah tidak ada lagi ditanyakan, saya harap hasil dari atau solusi dari konseling kita bisa Anda terapkan atau Anda lakukan kepada pasangan Anda agar mengurangi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga atau sebelum melakukan pernikahan. Kemudian Ibu berdoa agar supaya pernikahan Anda dengan pasangan Anda itu menjadi suami istri yang sakinah mawaddah warahmah, dan kemudian menjadi bisa menjadi keluarga yang harmonis. Dan Ibu harap semoga Anda bisa berbakti kepada suami Anda. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Baik, kita tutup saja proses konseling kita hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.